Saya ingin cerita lagi. Saya banyak cerita aja ya. Nanti kita mungkin boleh tanya jawab lah. Kisah Ibrahim. Lihat. Tapi kisah Ibrahim ini terserah lah ya mau tiru atau enggak. Karena Ibrahim istrinya 2. Tapi bukan itu nanti nilai pentingnya. Kalau Rasulullah lebih banyak atuh. Berapa? 11, 9 dan sebagainya gitu ya. Lebih banyak lah. Rasulullah itu lebih banyak. Tapi jangan sampai Pak Unang mau 11. Ya boleh. Hanya Rasulullah yang diizinkan. 11 anak boleh, insya Allah. Amin, Masya Allah. Kok yang bukan istrinya yang mengaminkan? Kisah Ibrahim sekarang. Ibrahim itu kan gak punya anak awalnya. Istri pertamanya itu namanya Sarah. Sarah itu simbol kecantikan. Kalau ditanya siapa yang paling cantik di antara perempuan-perempuan yang ada dalam sejarah, namanya Sarah. Sarah itu simbol kecantikan. Ada di sini namanya Sarah? Gak ada? Masya Allah. Atau nama tengahnya Sarah? Gak ada? Gak ada juga. Ya udahlah. Sarah itu simbol kecantikan. Tapi karena tidak dikaruniai seorang anak satupun, nanti akan dikaruniai di akhir cerita. Berjalan karena tidak Allah perintahkan untuk hijrah. Ketemu dengan seorang raja yang genit. Nah, nakal dalam tanda petik ya. Sentuh-sentuh itu istri Ibrahim. Diminta menjadi selir di kerajaan. Karena Ibrahim tahu raja ini suka ngebunuh orang, Ibrahim gak berani nolak, ya udah dibawa aja. Tapi begitu mau disetubuhi, mohon maaf, tiba-tiba tangan yang menyentuh kulit Sarah ini korengan, borok dan sebagainya. Hah? Tadi ada yang ngomong di situ. Bahasa Sambas ya. Oh, kita orang Sambas kan? Oh, gasaang. Gitu ya, borok. Karena dia takut, oh ini penyihir kata raja ini. Saya mau kembalikan dia ke pria kemarin, dikembalikan kepada Ibrahim, tolong sembuhkan saya. Ibrahim sentuh, Ibrahim doakan sembuh. Kemudian dikasih upah satu perempuan, budak. Namanya siapa istrinya? Hajar. Namanya Hajar. Hajar itu budak sebenarnya, cuman dinikahi oleh Ibrahim. Nah, menikah dengan Hajar, dapatlah seorang anak yang bernama Ismail. Menikah saat itu. Lihat, kalau orang menikahnya karena cinta, mungkin dia nggak mau dipisahkan. Tapi Ibrahim menikah bukan karena cinta. Ibrahim menikah karena ketaatan kepada Allah. Ketika Ismail sudah lahir, apa yang diperintahkan? Hijrah dari Palestina ke Mekah. Yang saat itu Mekah belum ada kayak sekarang, Zam-Zam Tower belum ada, hotel-hotel di situ belum ada, nggak ada. Hanya lembah tandus yang isinya cuman batu, nggak ada air. Kan tahu semua ya ceritanya cerita Ismail ya. Berangkatlah ke sana, kaget, apa? Lebay ya, memang sengaja saya lebaykan biar fokus. Kalau saya datar kan gitu. Datang ke sana nggak ada air dan sebagainya. Tapi apa perintah Allah? Begitu datang, apa kata Allah? Ibrahim, tinggalkan, balik lagi ke Palestina. Tinggalkan. Lihat, kalau orang jatuh cinta, mau nggak dia ninggalin? Baru lahir, istrinya cantik. Tinggalkan. Nggak ngomong apa-apa. Ini Ibrahim tuh meninggalkan istrinya berat, bukan hal yang mudah. Makanya Ibrahim begitu datang, taruh istri dan anaknya di situ, nggak minta izin. Aku pulang dulu ya. Nggak kayak gitu, langsung berpaling. Dari sana kejauhan Hajar menyapa, ya Ibrahim. Cocok saya ke drama kan. Ibrahim, ya Ibrahim, kemana? Ya kayak gitulah ya. Nggak dibalas, noleh aja nggak, terus berjalan. Ibrahim, wahai suamiku, kamu mau kemana? Nggak dibalas. Ketika ditanya, ya Ibrahim,
Apakah Allah yang memerintahkan hal ini? Allahu amaraka bihadza. Allahkah yang memerintahkan hal ini kepada engkau sehingga harus meninggalkan kami di sini ya Ibrahim? Kemudian Ibrahim menoleh ke belakang enggak dengan tegar sebenarnya. Cuman badannya tetap tegap, cuman matanya berkaca. Ya, saya harus mengikuti perintah Tuhanku. Nah, kemudian kata Hajar, nah ini beda kalau orang itu menikah dengan iman. Allah tidak akan pernah mengecewakan kami. Pergilah, aku ridho. Itu kan, kuat dah tuh. Masya Allah, kuat dah tuh. Terus sambil tersenyum dan memalingkan badan, terus berjalan sampai ke Palestina. Kisah itu adalah kisah yang terus saya ingat. Dulu sebelum ketika anak saya dikandung, anak pertama saya dikandung, saya itu sudah punya azam. Dan itu waktu itu saya belum ketemu dengan ismuhu Yahya. Kalau anaknya laki, saya ingin kasih nama Yahya. Kalau anaknya perempuan, saya pengen kasih nama Maryam. Saya sudah azam itu, dan itu waktu itu belum kenal ismuhu Yahya. Qadarullah ternyata jodoh. Ternyata anak saya perempuan, tapi saya sudah niat punya nama anak Yahya kalau laki-laki. Datanglah ke ismuhu Yahya. Dan nama ismuhu Yahya itu kan ada di Quran surah Maryam. Makanya saya yakin betul ismuhu Yahya itu Zamzam anak saya. Karena saya datang ke Pontianak ini, panjang cerita saya, mohon maaf ya, tapi saya berharap ini inspiratif aja deh. Mudah-mudahan ya. Saya kan ke Pontianak ini kecelakaan sebenarnya. Istri saya COVID, saya nggak bisa pulang ke Tasikmalaya. Tapi Allah paksa ke sini, karena barulah saya bisa merasakan hikmah. Ternyata Zamzam anak saya itu ismuhu Yahya. Karena semua rezeki saya tuh bertambah di ismuhu Yahya, wasilah anak saya lahir dan anak saya ketemu dengan ismuhu Yahya. Ya itu. Antum nggak tahu. Istri saya melahirkan itu saya nggak di samping beliau. Saya sedang perjalanan dakwah. Istri saya melahirkan. Ayah saya nelpon, istrimu sudah melahirkan. Jangan gula ya tuh saya. Gula kali kan gewa saya sampas kita kan iya. Difotokan merah anak saya. Merah. Beratnya cuma 1,6 kilo, prematur. Tahu nggak berapa lama cuman saya dampingi istri saya itu? 2 minggu saja. Habis itu sudah saya tinggalkan lagi. Saya tinggalkan ke ismuhu Yahya untuk dakwah. Anak saya gitu. Kakak, anak saya kan? Saya tinggalkan untuk dakwah tuh. Dan saya yakin Allah tidak akan pernah mengecewakan. Jadi kisah itu tuh saya pakai dalam kehidupan saya. Makanya ketika saya menceritakan ini nih, saya mendalami karena saya pelaku. Saya dapat panggilan dakwah, saya harus berangkat, saya izin ke istri saya. Allah tidak akan pernah mengecewakan. Pasti ada Zamzam baru setelah ini. Benar. Saya dapat rumah di ismuhu Yahya, tempat-tempat tinggal.